Pendidikan Agama Katolik tingkat SMA kelas 10 semester 1. Materi akan dipelajari kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan yang bermartabat, secitra dan sederajat. Sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan, Engkau tetap menghendaki kami bersatu dan saling melengkapi. Engkau mencintai kami dan memanggil kami untuk senantiasa saling membantu dan memperkembangkan, sehingga kami semakin sempurna. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak kenal lelah, selalu mengusahakan yang terbaik dan menjunjung martabat satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk pada materi. Sebelum kita lanjut penjelasan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, saya akan menjelaskan tentang sifat korelatif. Sifat korelatif artinya saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Sikap korelatif ketika menginjak usia remaja dengan munculnya dorongan dan daya tertentu, khususnya daya tarik terhadap lawan jenisnya. Tetapi daya tarik terhadap lawan jenis ini belum disadari secara penuh oleh remaja sebagai sesuatu yang manusiawi, menyebabkan remaja tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan. Bahkan remaja sering menyimpang, karena itu membutuhkan bimbingan agar memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan, serta daya tarik terhadap lawan jenisnya, sehingga remaja dapat menghargai diri sendiri dan lawan jenis sebagai ciptaan Tuhan. Terdapat beberapa pandangan yang kurang tepat tentang kepriaan maupun kewanitaan, atau lebih jelasnya tentang manusia itu sendiri. Terdapat budaya patriarki yang mengedepankan laki-laki dan budaya matriarki yang mengedepankan perempuan. Para ahli mengatakan, seperti Plato, perempuan adalah degradasi laki-laki. Seorang laki-laki yang pengecut pada kelahiran berikutnya akan menjadi perempuan. Sedangkan ahli yang lain, Aristoteles, mengatakan, andai kata wanita punya jiwa, maka jiwa yang dimilikinya tidak sepenuh jiwa yang dimiliki laki-laki. Kemudian Pasdon dan Nietzsche mengatakan bahwa wanita adalah bentuk pengurangan laki-laki. Dalam hubungan dengan reproduksi, mereka menyatakan bahwa kaum laki-laki tidak dapat bereproduksi, justru karena dia adalah makhluk yang transenden, dan disinilah letak kehormatan dan kemuliaannya. Sedangkan Ferdinand Marcos mengatakan, saya tidak takut siapapun, juga terhadap wanita. Tempat seorang wanita adalah tempat tidur. Terdapat juga pandangan lain tentang kepriaan dan kewanitaan, atau dalam arti yang lebih luas tentang manusia, yaitu budaya patriarki dan stereotip media. Ada banyak sebab mengapa terjadi perendahan atau pelecehan terhadap martabat manusia. Budaya patriarki mengajarkan bahwa garis keturunan anak ditentukan oleh garis dari ayah, maka semua peranata sosial tentang kehidupan dilatar belakangi oleh pandangan patriarki. Ayah menjadi penentu keturunan, maka proses kehidupan laki-laki menjadi kelompok masyarakat yang berkuasa. Sedangkan stereotip dari media mengatakan wanita sering distereotip dan dieksploitasi. Wanita tidak punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Wanita berperan ganda karena pembagian kerja menurut jenis kelamin. Dan apa yang dikatakan oleh pria dinilai lebih tinggi daripada yang dikatakan oleh wanita, karena kedudukan dan martabat laki-laki lebih tinggi.
wanita lebih berperan sebagai pelaksana daripada sebagai pengambil keputusan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut kitab suci. Menurut kitab suci, manusia diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Dapat kita lihat pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan tuan dan hamba atau atasan dan bawahan. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kitab Kejadian diceritakan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah dan saling melengkapi. Menurut Katekismus Gereja Katolik, artikel 369, pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna, di satu pihak sebagai pribadi manusia, dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah. Artikel 371, Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Artikel 372, pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain, bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, tetapi untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain. Pada bagian akhir ini, silahkan berikan tanggapanmu mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan setara dan bersifat